Banyak orang malah bikin investasi jadi terlalu ribet, mereka ngabisin waktu bikin analisa panjang buat nebak kapan saham naik atau turun. Tapi yang kejadian waktu habis dan tetap rugi, kalah sama investasi ETF dalam jangka panjang. Faktanya 80% trader aktif atau manager fund kalah sama market atau paket saham 500 perusahaan terbesar di Amerika S&P 500. Tapi strategi 3 fund portfolio investasi ETF ini bakal bikin pensiun cepat, sederhana, dan siapapun beneran bisa ngejalaninnya. Nama gue Pandeka, profesional di luar negeri, berencana keuangan bersertifikat, dan alhamdulillah investasi gue ada beberapa miliar. Video ini bahas apa itu strategi 3 fund portfolio ETF, keuntungannya, performa dan rebalancing, 4 cara pensiun cepat pakai strategi ini. Yuk sikat. Apa itu 3 strategi fund ETF portfolio? Daripada nebak saham mana yang bakal jago, kita justru beli semuanya. Kita investasi di 3 index fund atau ETFs di paket saham besar. Paket saham ETF itu apa? Intinya dengan uang mulai dari Rp16.000, kalian bisa beli paket saham. Contohnya ETF bernama SPY. Dengan duit segitu, kalian langsung punya 500 saham sekaligus. Yang isinya perusahaan-perusahaan besar kayak Google, Meta, Netflix, Tesla, Nvidia, dan banyak lagi. Rata-rata keuntungannya sekitar 14% per tahun. Total dana yang berputar di investasi paket saham ETF SPY ini sekitar $712 miliar atau sekitar 7-8 kali lebih besar dari Bank BCA, dan ETF ini udah 30 tahunan umurnya. Jadi jelas ya, ETF itu index fund, itu paket saham satu pembelian tapi isinya ratusan bahkan ribuan saham. Nah, strategi portfolio yang mau kita bahas itu mencakup pasar saham dan obligasi. Tujuannya satu, portfolio yang rapi, terdiversifikasi dan masuk akal. Strategi ini dikenal sebagai 3 fund portfolio. Dan hari ini kita bahas kenapa ini works dan gimana cara nyusunnya. Strategi ini dipopulerkan komunitas Bogleheads dinamai John Bogle, pendiri Vanguard, perusahaan investasi yang kelola $11 triliun dari jutaan investor di 160 negara. Besarnya perusahaan itu 30 kali lebih besar dari Bank BCA. Mereka si perusahaan Vanguard tadi percaya investasi itu sederhana harusnya, biayanya rendah dan jangka panjang. Dan sesuai namanya, lo cuma butuh 3 fund, isinya index fund atau ETF atau paket saham Amerika, index fund atau ETF atau paket saham internasional, dan ETF dari obligasi. Kalau masih nggak ngerti, tanya di kolom komen ya. Tapi apa sih keuntungan strategi ini? Kita bahas di poin kedua. Oke, manfaat yang pertama adalah kesederhanaannya. Kenapa? Lu cuma beli 3 ETF aja, tapi portfolio lu mencangkup lebih dari 22.000 aset di seluruh dunia. Saham dan obligasi tanpa overlap, tanpa tumbang tindih. Investasi jadi ribet karena kita bikin ribet biasanya. Tapi 3 fund portfolio ini justru ngilangin ribet itu, bahkan bagian tersusahnya cuman rebalancing dan konsistensi sabar. Nah, kita masuk ke manfaat yang kedua, itu adalah diversifikasi. Kenapa? Karena Warren Buffett itu investor nomor 1 di dunia pernah bilang diversifikasi itu perlindungan dari ketidaktahuan. Dan itu sebenarnya nggak perlu sih kalau lu tahu persis apa yang lu lakuin di pasar saham. Tapi masalahnya kita bukan Warren Buffett, kita nggak kerja full time sebagai investor, kita punya kerjaan lain. Dan oleh karena itu, diversifikasi justru jadi senjata utama kita dengan 3 fund ini. Portfolio lu jadi aman dan masuk akal buat investor biasa dan tersebar luas. Oke, manfaat ketiga apa? Biayanya rendah. Ini manfaat yang paling penting juga. Biayanya kecil banget. Expense ratio atau biaya adminnya rata-rata 0,05-0,1%. Artinya dari setiap 150 juta yang lo invest per tahun, lo cuman bayar sekitar 75.000 sampai 150.000. Kedengarannya kecil, tapi ini krusial karena selisih biaya 0,25% aja bisa ngilangin sekitar 150 juta dalam 20 tahun. Tapi kalau selisihnya 0,75%, portfolio lu bisa hilang lebih dari 450 juta. Dan oleh karena itu, biaya itu bukan detail yang kecil. Apalagi kalau lu bandingin sama reksadana, yang expense ratio ini banyak banget yang tinggi. Manfaat keempat, tanpa risiko advisor atau manajer. Intinya, lu nggak tergantung sama financial advisor. Rata-rata advisor itu narik 1% per tahun. Kalau aset lu 15 miliar, lu bayar 150 juta tiap tahun ke orang pintar tadi. Tapi di reksadana aktif atau wealth management aktif, intinya naruh duit di orang yang katanya pintar owa kita itu ada risiko lain. Kita harus bayar gaji mereka. Akan motong return atau keuntungan investor kitanya. Tapi di strategi ini kita pakai index fund atau ETF atau paket saham pasif yang cuma ngikutin market aja.
Manfaat yang kelima, tidak underperform terhadap market. Ini yang paling penting. Strategi ini nggak underperform market karena lo beli hampir semua saham dan obligasi di dunia. Dan berdasarkan banyak studi, beli market secara keseluruhan ya lo beli paketnya langsung ngalahin mayoritas manajer fund aktif dalam jangka panjang. Bahkan data dari 2008 sampai 2016 nunjukin indeks fund atau ETF atau paket saham ini ngalahin semua hedge fund. Jadi intinya lo nggak perlu jenius, lo cuman perlu konsisten dan sabar. Nah, fund atau ETF contohnya nih apa? Contoh ETF 3 fund portfolio adalah TTI, TXUS, dan ETF BND. Kalian bisa search di Google. ETF ini bisa dibeli di hampir semua broker global. Beberapa indeks fund atau ETF ini itu dibeli bahkan tanpa ada minimumnya. Jadi bisa mulai dari $1 ke 16.000. Dan kalau kalian masih bingung dan mau dibimbing langsung dengan saya secara personal dan berubah masa depan finansial kamu secara one-on-one eksklusif atau join komunitas saya, silahkan klik link di kolom deskripsi atau langsung ke perkasapandekan.com ya. Tapi alokasi aset dan performa sebenarnya gimana? Nah, masuk ke poin berikutnya. Oke, ini alokasi aset dan performa secara historis. Asset allocation itu pembagian saham dan obligasinya. Jadi kalau lo masih muda atau agresif, lo lebih banyak saham karena potensi naiknya lebih besar. Tapi kalau lo konservatif, udah lebih tua, lo lebih banyak obligasi karena lebih stabil. Beberapa tahun terakhir obligasi kelihatannya jelek, tapi itu karena suku bunganya rendah. Sekarang kalau suku bunganya naik jadi lebih bagus misalnya. Dan oleh karena itu obligasi jadi mulai menarik lagi. Tapi historis nunjukin tahun bagus lebih banyak daripada tahun yang buruk. Tapi tetap ada tahun jelek itu udah pasti. Dan strategi ini bukan buat 1-2 tahun ya, tapi buat 10, 20, bahkan 30 tahun lebih. Nah, aset alokasi yang paling sering dilakukan ada beberapa. Yang paling umum itu 80% saham, 20%-nya obligasi. Jadi 64% saham AS, 16% saham internasional. Nah, 20% lagi obligasi. Kalau portfolio yang seimbang aja, kamu mikir 33 Amerika, 33% internasional, 33 obligasi. Kalau yang konservatif yang kita udah tua nih misalnya 80% di obligasi, 20% di saham. Saham Amerika itu biasanya lebih besar karena saham internasional biasanya lumayan kompleks. Ada risiko mata uang, ada korupsi pemerintah internasional, atau volatilitas yang lebih tinggi. Jadi macam-macam. Poin berikutnya lagi balancing. Ini idealnya 1 tahun sekali. Misalnya lo mulai dari 150 juta dengan alokasi seimbang. Kalau saham Amerika naik lebih cepat, porsinya jadi kebesaran. Rebalancing artinya jual yang kebanyakan misalnya. Beli yang ketinggalan bukan tarik uang tapi ngerapiin portfolio. Dan kalau di akun bebas pajak, lo bahkan nggak kena pajak saat rebalancing juga. Oke, yang terakhir cara pensiun dengan 3 fund portfolio ini gimana? Kita masuk ke poin berikutnya ya. Jadi kalau lo investasi 1 juta rupiah per bulan, konsisten tanpa putus dengan return rata-rata 9% per tahun, ini keuntungan konservatif pakai yang porsi konservatif. Lo kan dapat tembus 3 miliar sekitar 35 tahun. Yes, emang bukan instan. Dan ingat ya, 90% lebih orang Indonesia itu nggak punya 100 juta di tabungannya. Boro-boro 3 miliar. Udah kerja puluhan tahun pun belum tentu punya saham 3 miliar. Bukan tanah, bukan warisan, tapi selama 35 tahun itu, total uang yang benar-benar lo setor cuma 420 juta. Sisanya itu bukan hasil kerja lembur, tapi hasil compounding interest. Artinya duit lo beranak. Dia kerja buat lo. Dan sekarang bagian paling menariknya, kalau lo udah punya 3 miliar, pakai aturan KCO 4%, lo bisa ambil 120 juta setahun atau 10 juta per bulan tanpa uangnya habis, nggak akan habis-habis. Jadi duit lo nggak akan habis-habis. Ya. Dan ini bukan sulap, bukan trading, ini cuma disiplin aja. Waktu dan matematika sederhana. Makanya jangan remehin 1 juta per bulan tadi itu. Karena yang bikin kayak itu bukan nominal besar, tapi konsistensi dan waktunya. Terus ada yang nanya, gimana caranya biar lebih cepat banget? Ya artinya investasi per bulannya harus ditambah lagi. Tapi nggak masalah, toh kita masih kerja, toh kita masih aktif. Kita fokus aja konsisten per bulan. Nanti di masa pensiun kita punya uang yang cukup, biar kita dapat 4%-nya, itu kita ambil duitnya nggak akan habis-habis. Oke, kesimpulannya, hal paling penting bukan strateginya, tapi konsistensinya. Kalau lu konsisten, lu nggak perlu nebak-nebak kapan gua harus masuk, kapan gua harus keluar, kapan gua harus invest, kapan gua harus jual. Jadi yang penting dalam jangka panjang, peluang lu dapat hasil maksimal jadi jauh lebih besar. Dan kalau teman-teman mau tahu cara investasi ETF, silahkan klik 2 video ini. Sip, thanks for watching. Assalamualaikum.